Selamat pagi semuanya. Jadi kali ini saya akan menerangkan salah satu topik dari mata kuliah sistem multimedia. Eh, Sebenarnya bukan topik yang susah mungkin, tapi bukan topik yang gampang juga. Jadi mungkin teman-teman semua bisa mendengar. Saya harap bisa memperhatikan apa yang saya jelaskan supaya nanti proses pemahamannya lebih cepat gitu. Eh, jadi sebelumnya saya akan memperkenalkan tentang diri saya. Nama saya adalah Parnaik Syagian, seorang mahasiswa yang sedang mengambil gelar sarjana, masih berusaha mengambil gelar sarjana Sistem dan Teknologi Informasi di Prodi STI di Fakultas ITB. Jadi topiknya namanya Introduction to Wavelet Transform. Mungkin eh, topik besarnya wavelet based coding, juga bisa dibilang subband coding ya, sama itu ya. Kalau dibilang subband coding itu biasanya mengarah ke wavelet based coding. Jadi logic compression itu ada jenis-jenis codingnya, ada transform based coding, ada transform based coding, ada dan lain-lain. Nah, salah satunya itu adalah wavelet based coding. Dan sebelum kita jauh membahas tentang wavelet based coding, kita tahu dulu apa itu wavelet transform. Oke, saya pikir kita next slide dulu. Nah, jadi wavelet transform itu adalah sebenarnya secara gamblang, secara garis besar dia masih mirip dengan frekuensi transform. Frekuensi transform itu jenisnya seperti Fourier ya, Fourier, DCT itu masih mirip-mirip lah. Cuma bedanya dia sinyalnya itu nanti ditransformasikan melalui frekuensi yang berbeda-beda, different frekuensi dan dalam different resolution itu. Ya, jadi nanti atau lebih dikenal dengan multi-rational frequency analysis itu. Root functionnya, window functionnya sebenarnya ya 1/ks. Iya bisa dilihat ya. Ini sebenarnya apa? Fungsi psinya. Fungsi psinya nanti detik kurang tahu. S ini satu per frekuensi ya teman-teman. Baru kalau continuous transformnya jadi fungsi itu ada dua parameter, yaitu S itu satu per frekuensi dan tau. Ya ini saya pikir terlalu apa gitu mungkin. Perbedaannya dengan Fourier ya. Jadi kan tadi saya udah bilang sebenarnya mirip dengan frekuensi transform atau yang Fourier transform sebelumnya. Cuma nanti akan ditemukan sebenarnya apa sih yang nggak bisa dilakukan Fourier sehingga kita harus melakukan analisa dan analisis dengan wavelet transform. Nah, sebenarnya continuous function kita bisa lihat ya memang berbeda ya. Di sini kita bisa lihat T-nya itu konstan, T-nya itu konstan. Jadi bentar di sini ada dipengaruhi oleh tau, dipengaruhi oleh S gitu. Jadi waktu itu ditransformasikan menjadi apa? Melalui amplitudo dan fase. Nah, di sini nanti kita kalau kalau di sini nanti dia nggak gitu. Kalau di wavelet dia itu ditransformasikan. Jadi kita tahu amplitude untuk setiap scale. Scale ini nanti seperfrekuensinya. Jadi nanti renggangnya itu sebagai scale dan frekuensi gitu. Ada localization dalam frekuensi ya ada gitu. Sama-sama ada gitu. Nah, tapi localization dalam waktu enggak, karena lihat di T. Nah, tapi ada nanti jenisnya itu SDFT. SDFT itu kan ada pakai omega T kurang tahu. Nah, itu udah ada localization dalam waktu. Dan ini adalah kompleksitas. Bisa lihat itu ya, localization dalam apa ini mungkin kita tanda ini. Kita bisa lihat nih. Ini nggak ada localization nih. Gitu. Jadi inilah keterbatasan Fourier transform. Waktu dan resolusi frekuensinya fix untuk seluruh panjang sinyal, untuk every wavelength. Untuk wavelength sinyalnya. Jadi kita bisa tahu frekuensinya, frekuensi resolusinya, tapi kita tidak tahu pada interval waktu berapa gitu. Jadi itu kekurangannya. Sementara ini enggak nanti. Kita bisa tahu resolusi frekuensinya, kita bisa waktunya kapan. Nah, kalau Fourier transform nggak bisa. Kita bisa tahu resolusi frekuensinya, tapi kita nggak tahu pada interval waktu berapa. Itu kekurangan dari Fourier. Ya, limitationsnya lah kalau kita bilang. Nah, jadi kita beda fungsi. Jadi apa ini sebenarnya ini ya? Ini ada fungsi psi, fungsi wavelet, yaitu namanya fungsi psi ini. Nah, fungsi psi itu ada tau dan s. Harusnya kita tahu fungsi sebuah gelombang itu kan harusnya t.
Nah, tapi ini ada tau ini ya itulah tau ya, tau dan S. Tau ini nanti yang ketika dia matching ya, ketika dia matching dengan gelombang sinyal, nah inilah nanti yang menyesuaikan. Nah, S itu adalah separafrekuensinya. Jadi nanti ada renggangnya, sama nanti ada yang mungkin versinya lebih, dia lebih tidak renggang gitu kan. Gitu. Jadi renggangnya dipengaruhi renggang sama tau gitu. Nah, terus sebenarnya tau ini bukan yang baru ya. Yang baru itu S. Tau ini sebenarnya udah muncul di itu apa namanya? Di Fourier sebenarnya. Saya izin minum dulu. Menarik. Jadi sebenarnya wavelet itu apa sih? Wavelet itu sebenarnya gelombang yang dapat diubah lebarnya. Ya, seperti yang tadi saya gambar, sebenarnya gelombang yang dapat diubah lebarnya. Ya, mungkin bisa kita bikin. Ya, gelombang yang dapat diubah lebarnya. Jadi lebarnya itu apa? Lebarnya itu nanti frekuensinya. Jadi ada nanti yang mampat, ada yang stretch, dan ada yang kompres. Ini hitungnya stretch ya. Itu ini ya stretch. Dan ini ada yang lebih kompres. Ini aja sebenarnya wavelet itu. Nah, inilah yang dengan mengubah S-nya. S-nya itu dengan menaikkan atau menurunkan frekuensinya. Jadi itu namanya proses scaling ya. Proses scaling ketika wavelet itu diubah frekuensinya, itu namanya proses scaling. Jadi ada banyak contoh wavelet ya yang terkenal. Ini ada DB wavelet, ada Morlet, ada ya ini untuk sekedar referensi aja ya. Maksudnya wavelet itu bisa banyak contoh-contohnya, dari yang ini yang normal mungkin sampai yang ekstrim ya, banyak lah ya. Ini apa lagi ya, ya itulah wavelet. Jadi sebenarnya ini wavelet itu ini sebenarnya ini wavelet, tapi ini nanti kerapatan panjang, bukan kerapatan sih ya, scale central frekuensinya itu bisa diubah gitu. Nah, cara kerja gimana? Ini sebenarnya bisa dibaca dulu. Saya mungkin bakal baca sebentar. Ya, jadi sebenarnya nanti simpelnya nanti ya, wavelet itu akan dinaikkan, mungkin dimulai daripada frekuensi yang paling tinggi ke frekuensi yang paling rendah, baru akan melewati sinyal itu, baru nanti kita bisa kita bisa ya ketika nanti frekuensinya sama ya, nah ini dia, bisa kita lihat nih. Ketika frekuensinya sama, dia nanti akan apa? Dia akan mengikuti gelombang itu. Nah, nanti seperti ini. Semakin dia ini mulai dari frekuensi yang tinggi ke frekuensi yang rendah ya. Jadi ingat S itu F. Jadi ini S-nya kecil dulu, berarti frekuensi tinggi kan. Jadi frekuensi tinggi ke frekuensi yang rendah. Nah, jadi gelombang itu semakin detail. Kalau baca kita bilangnya semakin detail, tapi bahasanya itu dia frekuensinya itu semakin rendah gitu. Jadi ya itu dia. Itulah sebenarnya wavelet transform itu. Inilah kalau misalnya di perbedaannya ya, secara memang perbedaannya dengan Fourier ya di situ. Dia memang intinya itu bukan di proses kuantisasi dan segala macam, bukan di situ. Nah, prosesnya itu lebih ke bagaimana kita bisa tahu spektral dan temporalnya, itu deh. Jadi kita punya 3D plot. Jadi ada tau, ada ini apa? Oh, ada S, ada tau sama ini. Harusnya di sini ini S. Ini tau. Di sini tau harusnya. Di sini amplitudo. Di sini scalability, scale-nya. Nah, untuk penerapannya, implementasinya apa, nanti kita akan pelajari JPEG 2000. JPEG ini 2000 ini akan menggunakan DWT, Discrete Wavelet Transform. Nah, di sini ada kuantisasi juga ya. Sebenarnya cenderung mirip ya, cenderung masih sama gitu. Baru ada impact VTC. Jadi itu salah satu penerapan wavelet transform. Oke, sekian mungkin
introduction ya. Saya pikir sudah cukup jelas perkenalan kita dengan Wavelet Transform. Bisa juga baca-baca di literatur lain yang mungkin bisa membantu pemahaman Anda. Oke, selanjutnya kita akan bahas manfaat ya, implementasi keilmuan sistem multimedia dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ternyata banyak loh gitu ya. Nah, manfaat sistem multimedia. Pertama, ada mempermudah aktivitas manusia ya. Dia bisa lihat dengan berkembangnya teknologi sekarang bagaimana misalnya laptop itu kan ada misalnya dengan ya mempermudah aktivitas kita ya, dengan misalnya kita tahu berita lewat website, kita bisa jadi tahu ya ini ya, kembali lagi cepatnya penyebaran informasi, komunikasi yang universal. Kalau misalnya kita bilang kalau kita dikasih animasi, itu kita pasti ngerti kan maksud dari animasi tersebut. Beda kalau bahasa itu belum tentu saya bahasa Indonesia ngomong sama orang Brazil nggak ngerti gitu. Tapi kalau dikasih animasi itu kan produk dari multimedia gitu loh. Kita ngerti gitu. Sarana rekreasi hiburan, nah ini kita nggak perlu tahu, kita perlu tanya lagi ya, multimedia bagaimana, mulai dari lagu, dari audio, film, apa aja ya. Sekarang itu kan menjadi sarana rekreasi dan memicu perkembangan teknologi yang besar. Kita itu nggak pernah berhenti bagaimana film itu mendekati proses editing yang lebih real, CGI dan segala macam, itu multimedia gitu. Dan masih banyak lagi. Mungkin kalian bisa nyebutin 5 lagi, ya bisa aja gitu ya. Gitu. Lalu semua orang memanfaatkan multimedia. Orang mau dari tua muda, kecil besar, hitam putih, semua merasakannya gitu. Orang kaya, orang apa, semua merasakannya. Baru di mana-mana kita bisa lihat ya, mulai dari TV di rumah ya, billboard di ruas jalan, jadwal keberangkatan pesawat di bandara, film yang diputar di bioskop ya, film No Way Home gitu. Itu produk multimedia juga ya. Dan kapanpun panas pagi mau pagi petang gitu, kita tetap pakai multimedia kan. Anda tetap pakai handphone, Anda tetap pakai tetap mendengarkan ke lagu gitu ya. Kan kita nggak ada, artinya kita nggak dibatasi waktu. Kenapa? Karena memang banyak proses-proses yang mudah yang disederhanakan gitu. Kayak sesimpel misalnya kita membaca berita dalam satu kali klik, memesan makanan dalam satu kali klik, bagaimana kita mendapatkan experience sebuah film dalam dalam lewat gambar-gambar yang diputar secara cepat ya kan, video itu kan gambar-gambar. Ya itu tadi. Misalnya kita bisa lihat pagi-pagi kita baca gitu ya. Pagi kita baca berita dari website, baru mengambil remote TV untuk menyalakan nomor Korea, baru mengambil foto untuk melakukan selfie dan recordingnya, semua itu kan proses multimedia. Jadi saya pikir banyak manfaat ilmu multimedia, bahkan dalam proses yang saya bilang simpel sekalipun itu banyak proses multimedia di dalam. Jadi ya beruntung kita sudah lahir di zaman dimana multimedia sudah berkembang secara pesat gitu. Saya pikir itu saja penjelasan saya hari ini. Dalam kesempatan ini saya harap Anda semua bisa mengerti terutama soal Wavelet Transform dan manfaat ilmu sistem multimedia dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata saya Parnak Siagian dan setelah sebelum pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.